Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama dengan bimbel pakmanaf.my.id. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap prediksi soal SNBT 2024 materi bangun ruang. Ya, untuk materi bangun ruang. Ada 10 soal yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk prediksi yang bisa kami berikan untuk gambaran pendekatan soal SNBT 2024 nanti ya. Baik, kita mulai dari soal pertama. Soalnya seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang lusuk 2 cm. Ya, panjang lusuknya 2 cm. Ini kita perbaiki sedikit ya. Panjang lusuk 2 cm, tidak ada kuadratnya. Karena kuadrat ini adalah satuan untuk luas. Jika P titik tengah AB, Q titik tengah CG, dan R terletak pada PD sehingga QR tegak lurus PD. Ya. Jadi sesuatu yang tegak lurus merupakan jarak terdekat ya. Pertanyaannya berapakah panjang dari QR? Ya. Berapakah panjang dari QR? Baik, sebagai ilustrasi, nak, kita saya coba ya untuk gambarkan secara sederhana bentuk kubus ya, bentuk kubus. Nah, ini bentuk pendekatan kubus. Nah, kubus ini kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk masing-masing 2 cm. Sini ada titik A, B, C, D, E, kemudian F, G, dan H ya. Dinyatakan yang pertama P titik tengah AB. Berarti di sinilah P ya. Kalau panjang AB 2 berarti masing-masing satu. Kemudian Q titik tengah CG. Nah, juga sama. Karena panjang rusuknya 2 berarti jarak C ke Q atau jarak G ke Q adalah satu ya. Sementara R terletak pada PD. Nah, ini ada PD berarti ada PD. Ini ada PD. Ini garis PD ya. Sehingga QR ya, QR tegak lurus dengan PD. Nah, sekarang kita buat segitiga bantuan ya. Nah, segitiga bantuan ini. Nah, kayak gini ya segitiganya. Jadi kalau panjang AD 2, maka kita dapatkan panjang PD 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 5, berarti sini akar 5 ya. Begitu juga panjang DQ, karena DC-nya 2, 2 kuadrat 4, DQC-nya 1 juga akar 5 ya. Sementara untuk panjang P ke Q, ya, P ke Q 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 6. Maka bentuk segitiganya ya nak ya. Segitiganya saya pindahkan. Saya ubah gambarnya kurang lebih begini ya. Kayak inilah kurang lebih ya. Eh baik begini ya. Ini D, misalnya ini D ya. Ini P, kemudian ini Q ya. Di mana jarak dari D ke P akar 5. Kemudian jarak D ke Q juga akar 5. Kemudian jarak P ke Q akar 6. Nah, P ke Q akar 6. Nah, kalau segitiga punya karakteristik ya, karakteristik dua sisi yang dimilikinya sama panjang, maka segitiga itu dipastikan adalah segitiga
sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Maka karakteristik segitiga sama kaki, garis tengah ini nak tepat menjadi garis yang membagi alas PQ-nya tepat sama panjang. Kalau PQ-nya akar 6, maka ini setengahnya, setengah akar 6. Ini juga setengah akar 6. Dan garis bagi ini tepat kemudian menjadi tinggi, ya. Jadi tingginya. Kesimpulannya, kita bisa lihat, anggap ini titik O misalnya ya. Kita bisa hitung panjang OD. Panjang OD dinyatakan sebagai akar dari akar 5 kuadrat, akar 5 kuadrat dikurangi kurangi setengah akar 6 dikuadratkan. Maka panjang OD menjadi akar 5 dikuadratkan menjadi 5 kurang setengah dikuadratkan jadi seperempat, akar 6 dikuadratkan jadi 6. Jadi 6 per 4. Maka panjang OD-nya sama dengan 4 kali 5, 20. 20 kurang 6, 14. 14 per 4 ya. Jadi OD-nya 14 per 4, akar 4 2, maka setara dengan setengah akar 14. Nah, kita dapatkan panjang OD-nya setengah akar 14. Nah, karena segitiga sama, segitiganya PDQ, maka luasnya sama. Kalau kita tetapkan alasnya PQ ya, atau alasnya PD, karena kita butuh nilai R ya, titik R yang tegak lurus dengan PD. Anggap saja titiknya ini misalnya ini ya, ini titik R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti panjang PQ kita kalikan OD itu sama dengan panjang PD yang kita kalikan RQ. Harus demikian. Ya, harus sama. Hmm. Nilai-nilainya ada. Bukankah PQ nilainya akar 6? Nah, PQ nilainya akar 6. OD setengah akarnya 14, gitu kan? Kemudian PD ada. PD akar 5. Yang ditanya adalah berapa panjang dari RQ atau QR. Nah, ya. Jadi akar 6 kali akar 14, akar 84. Akar 84 bisa diubah jadi akar 4 kali akar 21. Akar 4 kali akar 21 kali setengah gitu ya. Pindahkan ke ruas kiri jadi bagi. Seperakar 5 itulah panjang RQ. Akar 4 dengan setengah habis ya, karena akar 4 itu 2. Kemudian ini akar 5 dimasukkan ke dalam ya. Kita masukkan ke dalam. Berarti menjadi RQ-nya sama dengan akar 21/5. Nah, sudah ya, akar 21/5. Maka opsional untuk soal nomor satu ini jawabannya A, akar 21/5. Itulah panjang RQ, di mana RQ nanti akan tegak lurus dengan DP. Ya, tegak lurus dengan DP. Baik, ini sudah kita selesaikan soal yang pertama, jawabannya A. Baik, soal berikutnya. Kamar akbar berbentuk balok yang ukuran panjang, lebar, dan tingginya 5 meter kali 5 meter kali 4 meter. Panjang 5 meter, lebar 5 meter, tingginya 4 meter. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat di pusat bidang langit-langit. Kemudian pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya juga tepat di tengah-tengah dinding. Pertanyaannya, berapakah jarak dari saklar ke lampu ya? Baik, kita buat ilustrasinya, anak-anak sekalian. Dan ilustrasinya begini ya. Bentuknya kurang lebih begini.
Ini gambar sketsa kamarnya Akbar ya. Sketsa kamarnya Akbar panjangnya 5, panjang 5. Nah, yang jadi limanya ini 5, ini juga 5, bagian ini juga 5, ini 5 ya. Lebarnya 5, ini 5, ini juga 5, ini juga 5, ini juga 5, tingginya 4. Nah, tingginya 4. Nah, disebutkan bahwasannya lampu diletakkan tepat di tengah-tengah langit-langitnya. Nah, tengah-tengahnya. Berarti di sini nih. Nah, di sini. Tentu jaraknya setengahnya 5. Berapa? 5/2. Itu kan ini jaraknya 5/2. Pas tengah-tengahnya. Sementara lampu saklar diletakkan di tengah-tengah dinding. Tengah-tengah dinding. Nah, tengah-tengah dinding tepat di sini nih. Kalau tingginya 4, maka jarak dari letak saklar ke atasnya 2, setengahnya. Maka kalau ini saklar, ini lampunya, ini lampu, ini saklarnya, ini jaraknya. Jaraknya membentuk segitiga siku, ya segitiga siku-siku. Jaraknya membentuk segitiga siku-siku yang bagian tingginya 2, kemudian panjangnya 5/2. Maka sisi miringnya yang ditanya, sisi miringnya. Maka jaraknya menjadi akar 5/2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Menjadi 5 kuadrat 25, 2 kuadrat bisa diubah jadi 4 bagi 2 ya. 4 kuadrat 16/4. Ya, per 4. Maka hasilnya menjadi akar 41/4. Nah, misalnya akar 41/4, 4-nya dikeluarkan jadi setengah akar 41. Maka untuk soal ini opsi yang benar adalah jawaban D, setengah akar 41. Nah, ini cukup mudah ya sketsanya ya. SNBT insya Allah mudah-mudah soalnya. Jadi bisa dibayangkan. Ini pun hanya bentuk pendekatan ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E sekarang. F, G, H. Kubus lagi ya. Kubus lagi bentuk yang spesial ya kubus. Bentuk yang spesial kubus. Ya, mungkin sketsanya seperti ini kurang lebih anak-anak sekalian. Nah, ini kubus ya. Di mana kubusnya ini kita berikan titiknya ya, A, B, C, D, kemudian di atasnya E, F, G, H, E, F, G, H, panjang sisinya 8, 8. Nah, kemudian yang ditanyakan, perhatikan soalnya ya, yang ditanyakan jarak titik H, ya titik salah satu titik pojok yang di atas H ke garis AC, garis AC. Titik H ke garis AC. Ingat nak ya, AC ini diagonal sisi, berarti ini 8 akar 2. Oh, kalau AH juga sama, diagonal sisi 8 akar 2. Begitu juga HC. Ini juga 8 akar 2. Karena seluruh panjang sisinya 8 akar 2, ya, membentuk segitiga. Segitiga apa namanya? Segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi. Nah, jadi ini 8 akar 2, ya. Ini 8 akar 2, ini 8 akar 2, segitiga sama sisi berarti ya sudutnya 60 derajat. Kesimpulannya, tingginya menjadi jarak terdekat, ya. Tingginya menjadi jarak terdekat. Kesimpulannya, tingginya atau jarak Y ini dinyatakan sebagai sin. Nah, ya, 8 akar 2 kali sinus 60. Maka jadi 8 akar 2 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Maka jadi 8 bagi 2, 4. 4 akar 6. Maka jarak dari titik H
ke garis AC nilainya 4 akar 6 ya, menggunakan sin, konsep sinus, sin 60 kali sisi miringnya 8 akar 2 ya. Maka nilainya menjadi 4 akar 6 ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 4. Andi ingin membuat sebuah kolam renang di belakang rumahnya. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam? Jadi informasinya yang pertama diketahui ukuran dimensi kolam, panjang 7, lebar 8, kedalamannya 2. Tentu bisa dihitung ya. Kalau begini 7, 8, 7 meter, 8 meter, 2 meter ini cukup ya. Pernyataan satu ini cukup untuk menentukan volume. Kenapa? Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sudah dapat ya, karena pertanyaannya volume, kebutuhan airnya, maka pernyataan satu sudah mencukupi. Nah, apalagi pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua sudah disebutkan volumenya 112 meter kubik. Ini juga cukup ya. Artinya apa di sini? Pernyataan satu cukup tanpa butuh pernyataan kedua juga sudah cukup tanpa butuh pernyataan pertama. Maka menurut saya jawaban yang paling tepat adalah pernyataan kalau A satu saja cukup, tapi dua tidak cukup. Pernyataan dua saja cukup, satu tidak cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, satu saja tidak cukup. Dia dua pernyataan bersama-sama cukup menjawab pertanyaan. Ini antara C dengan D ini sama ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tapi satu ya ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat dua pernyataan eh, dua pernyataan cukup ya. Satu-satu saya cukup. Maka mungkin jawaban D ini kita ralat ya. Supaya beda dengan jawaban C, dua pernyataan cukup ya. Masing-masing cukup. Bahasanya mungkin dua-duanya cukup untuk menjawab. Tidak perlu bersama-sama ya. Oke lah, jawabannya D ya. Artinya cukup satu saja ya. Pernyataan satu cukup, nggak perlu pernyataan kedua. Pernyataan dua cukup, nggak perlu pernyataan pertama. Jadi saya lebih condong jawabannya salah satu dari keduanya sudah mencukupi untuk menjawab pertanyaan soal ini. Nomor 5, hubungan antara kuantitas P dan Q. P adalah luas persegi. Kalau luas persegi berarti ya panjang sisi kali sisi, karena sisinya X, maka P sama dengan X kali X, hasilnya X kuadrat. Sementara Q adalah luas segitiga. Rumusnya setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Di mana alasnya X, ya alasnya X, tingginya 2X. Hasilnya juga menjadi X kuadrat. Maka kesimpulannya P nilainya sama dengan Q ya. P sama dengan Q. Opsi yang tepat di sini adalah jawaban C ya. P sama dengan Q. Soalan berikutnya nomor 6. Berapakah panjang, alas, dan tinggi dari segitiga siku-siku? Pernyataan pertama, salah satu sudut segitiga siku-siku adalah 45 derajat. Ini belum cukup nih ya. Ya, kalau 45 derajat segitiga siku-siku 45 derajat dipastikan segitiganya menjadi segitiga istimewa, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Karena yang namanya siku-siku pasti salah satu sudutnya 90 derajat. Karena sudutnya 45 ya, sisanya. Nah, di sini juga 45. Maka ini artinya segitiganya adalah segitiga siku-siku khusus sama kaki. Yang kedua diketahui panjang sisi miringnya 5 akar 2. Kalau ini 5 akar 2, maka sudah bisa dihitung ya, alasnya 5 dan tingginya 5. Maka untuk soal ini ya,
Panjang dan alasnya bisa diketahui jika keduanya digunakan secara bersamaan. Ya, jadi jawabannya ya dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi kalau satu saja tidak cukup ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut ya. Bisa kita cek ya. Jajaran genjang punya sisi empat, iya. Layang-layang punya sisi empat, iya. Persegi, iya. Persegi panjang, iya. Trapesium, iya. Sehingga untuk pernyataan satu dipenuhi oleh kelima opsi ini. Mempunyai satu simetri lipat, ya. Kalau persegi bukan satu ya, bahkan bisa empat simetri lipat. Berarti ini salah untuk pernyataan kedua. Persegi panjang pun demikian, punya dua simetri lipat, salah juga. Layang-layang, ya, punya satu simetri lipat, betul ya. Jajaran genjang, ya, jajaran genjang itu bahkan tidak punya simetri lipat. Nah, ini sudah salah ya. Trapesium punya satu simetri lipat, iya. Maka sekarang untuk pernyataan kedua ya, jawaban yang tersisa itu tinggal layang-layang dan trapesium. Mempunyai dua sisi sama panjang. Mempunyai dua sisi yang sama panjang. Jajaran genjang, dua sisi yang sama panjang. Kalau ini jajaran genjang bahkan sepasang nih ya. Dua sisi sama panjang. Lebih ya. Ini juga tidak. Kemudian layang-layang mempunyai dua sisi sama panjang. Enggak ya. Bahkan ada pasangannya ya. Kayak gini kan bentuknya. Ini sama panjang. Ini juga sama panjang ya. Bukan dua sisi ya. Persegi, persegi semuanya sama panjang ya. Salah. Persegi panjang seperti jajar genjang dan layang-layang. Salah ya. Trapesium ya. Trapesium ya. Dia punya dua sisi yang sama panjang. Karena bentuknya seperti ini. Nah, yang ini sama panjang ini. Oke ya, berarti seakan-akan jawabannya trapesium, tapi trapesium tidak memenuhi syarat yang keempat ya, mempunyai satu simetri putar. Nah, di sini salah ya. Trapesium tidak memiliki simetri putar. Jadi untuk soal ini kelima-lima opsi tidak ada yang memenuhi syarat keempat-empatnya. Tapi kalau syarat keempat dihilangkan, jawabannya trapesium ya, karena harus memenuhi keempat-empat syarat maka tidak ada satupun dari kelima bentuk dari segi empat ini yang memenuhi syarat untuk kita jawab ya. Jadi jawabannya tidak ada. Baik, nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika O, nah ini O ya. O-nya tepat di pusat lingkaran O. Ini O ya. Ini O adalah pusat lingkaran, jari-jarinya 4, maka luas daerah yang berwarna merah ya. Maka kalau ini O, berarti ini jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 4, ini 4. Ya, ini juga 4. Ini juga 4, nak. Betul ya? 4, 4, 4 ya. Nah, kemudian karena ini 4, 4, 4, maka ini segitiga sama, ya, segitiga sama sisi ya. 4, 4, 4, segitiga sama sisi, besar sudutnya 60 derajat. Saya ganti warna hitam ya. Besar sudutnya 60 derajat. Berarti sudut luar setengahnya 30 derajat gitu ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang berwarna merah. Ya, gampang ya. Kalau sudah jelas ini, tinggal luas segitiga sama dengan alas, gitu ya. Kalian dua sisi yang mengapitnya, 4 kali 4 kali sin 60. Maka hasilnya menjadi 16 kali sin 60 setengah akar 3. Ya, maka hasilnya menjadi, oh iya, saya lupa nih harusnya ada setengahnya juga ya. Setengah ya, ada setengahnya di depan.
Berarti menjadi 16 bagi 4, 4 akar 3 ya. Maka jawabannya 4 akar 3. Ya ada, ya jawabannya di D. Nah, jawabannya di D ya. Soal berikutnya, nomor 9. Eh, diketahui ya, diketahui pertanyaannya adalah untuk menentukan nilai besar sudut dari X kurang Y ya. Nah, kalau kita mengandalkan persamaan pertama, AB sama dengan AC. Nah, ini panjangnya AB sama dengan AC sama dengan apa lagi nih? BC. AC sama dengan BC. Maka ini telah memenuhi karakter segitiga sama sisi. Maka sudutnya jadi 60, 60, 60. Maka didapatkan X-nya 60. Karena antara sudut 60C ini dengan yang belakangnya bertolak belakang, maka Y juga besarnya 60 derajat. Maka persamaan satu ini sudah cukup menjawab nilai X kurang Y. Karena X-nya 60, Y-nya 60, maka besarnya menjadi 60 dikurang 60, 0 derajat. Ya, 0. Bagaimana kalau seandainya yang diketahui adalah persamaan kedua, ya. DE sama dengan DE. Nah, ini DE. DE sama dengan EC, panjangnya sama dengan DC, maka sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat, maka sudut yang bertolak belakang 60, tapi kita tidak bisa memastikan berapa nilai X ya. X-nya nggak bisa dipastikan dia 60 ya. Yang hanya diketahui sudut C saja 60, tapi nilai sudut X-nya belum tentu 60. Maka untuk yang syarat kedua ini belum ada kepastian ya, ini tidak cukup untuk menentukan nilai X, bisa untuk menentukan nilai Y 60, tapi tidak cukup untuk menentukan nilai X ya. Maka saya lebih condong jawabannya A, pernyataan satu saja cukup, sementara pernyataan dua tidak mencukupi ya. Jadi tidak perlu dua-dua pernyataan, cukup satu saja. Dengan pernyataan satu sudah bisa kita tentukan nilai X kurang Y-nya. Baik, soal terakhir ya. Pada gambar berikut, pertanyaannya berapakah nilai W ya? Nilai besar W. Kalau X tambah Z 75, nah X tambah Z 75, kemudian nilai Y-nya 135, maka bisa diketahui nilai sudut yang bertolak belakangnya. Maka dipastikan ya, kalau X-nya tambah Z tahu, kemudian sudut yang di belakang Y-nya tahu, kita bisa hitung nilai W-nya. Berarti nilai W-nya dinyatakan karena 4 sisi, 360 dikurangi X tambah Z ya, dikurangi sudut yang bertolak belakang dengan Y. Berarti dikurangi eh, 360 dikurangi Y. Nah, kalau X tambah Z-nya diketahui sementara Y-nya diketahui, tentu saja nilai W-nya bisa dihitung ya. Baik, mungkin dari konsekuensi ini, bisa kita lihat ya, berarti. Berarti nilai besar sudut W-nya 360 kurang 360 habis ya. Berarti jadi Y kurang X kurang Z. Ya, jadi jawabannya 135 kurangi 75, 60 derajat. Maka untuk soalan ini, untuk menentukan nilai W-nya tidak cukup hanya dengan pernyataan pertama, tidak cukup hanya dengan pernyataan kedua, tapi jika keduanya kita gunakan, kita bisa mendapatkan nilai W ya. Maka yang cocok jawabannya C ya. Dua-dua pernyataan ini harus digunakan secara bersamaan. Baik, mungkin ini pembahasan kami dari Bimbel Pak Manaf berkenaan dengan prediksi soal-soal berkaitan dengan geometri bangun ruang ya, geometri sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.